Sobat pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan bagaimana merencanakan asesmen pembelajaran. Nah, sudah siap Sobat pelatihan? Oke, baik, akan kita mulai. Setidaknya ada 3 hal nanti yang ketika akan kita merancang asesmen pembelajaran. Yang pertama adalah kita akan menentukan tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu harus kita ketahui dulu yang diturunkan dari tujuan pembelajaran. Nah, sebelum menentukan tentang kriteria, hal yang penting lagi adalah bagaimana input penting ketika seorang guru mendesain pembelajaran, yakni mengkombinasikan terkait dengan KKTP juga dengan namanya asesmen awal. Nah, ini penting. Karena guru untuk mendesain pembelajaran itu memperhatikan terkait dengan target apa yang akan dicapai dengan ditentukan kriteria lebih detail lagi. Yang kedua, bagaimana kemampuan awal peserta didik. Nah, ini yang dilakukan oleh guru sebelum melakukan desain asesmen pembelajaran. Yang kedua adalah nanti setelah kriteria sudah dan asesmen awal hasilnya sudah diketahui, bagaimana nanti guru memilih teknik dan bagaimana membuat instrumen, itu langkah yang kedua. Nah, seperti tadi perlu saya ingatkan bahwa menentukan teknik dan instrumen, ya, dan instrumen sekaligus ini yang kedua itu harus dilakukan menyesuaikan dengan hasil asesmen ini, karena setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda, dengan minat belajar yang berbeda, dengan gaya belajar yang berbeda. Maka instrumen maupun teknik ini dirancang menyesuaikan dengan karakteristik hasil asesmen awal. Nah, ini yang penting dipahami oleh guru dalam merancang asesmen pembelajaran. Baik sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, apa saja teknik yang bisa digunakan maupun instrumen. Nah, setidaknya kita bisa mengetahui dalam memilih apakah ragam teknik, banyak sekali yang bisa digunakan. Teknik asesmen bisa observasi, ya, bisa kita melihat dengan performance test atau penilaian kinerja, kemudian tes tulis, ya ini, kemudian juga tes lisan dan portofolio. Saya kira ini kalau guru sudah menjadi suatu yang sangat familiar dengan berbagai macam teknik ini. Yang perlu saya tekankan adalah teknik-teknik ini dilakukan, dipilih oleh guru bukan dalam satu pembelajaran, tidak hanya satu. Karena ragam peserta didik yang banyak, maka guru dalam satu target pembelajaran maupun pencapaian tujuan pembelajaran bisa menggunakan ragam teknik yang berbeda-beda ini menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ini yang sehingga kurikulum Merdeka ini menekankan bahwa kewenangan ini diberikan seluas-luasnya kepada guru. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya instrumen apa yang bisa digunakan oleh guru? Sama halnya di teknik, bahwa instrumen itu banyak yang bisa digunakan. Apa menggunakan rubrik, bisa menggunakan checklist, juga menggunakan catatan anekdot, dan juga menggunakan grafik perkembangan. Nah, keempat teknik atau yang lainnya ini juga sama. Tekanannya adalah kewenangan diberikan secara luas kepada guru. Tetapi bagaimana guru memanfaatkan berbagai macam rubrik instrumen asesmen ini untuk merespon keragaman peserta didik yang berbeda-beda tadi itu. Baik teknik maupun instrumen itu akan penting ketika guru memanfaatkan, menyesuaikan dengan namanya karakteristik peserta didik. Nah, ini penekanannya. Apakah instrumen maupun teknik yang digunakan adalah dalam rangka untuk merespon keragaman peserta didik.
Jadi tidak tunggal begitu ya. Saya kira itu yang kita pelajari terkait dengan konsep dasar kurikulum dan bagaimana cara merancang. Apakah sobat pelatihan sudah memahami terkait dengan konsep dasar dan sekaligus bagaimana merancang asesmen pembelajaran ini? Saya kira luar biasa. Sudah dipahami, dan selanjutnya nanti kita akan belajar bersama bagaimana mengolah hasil asesmen menjadi seperti apa ketika formatif, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Baik, sobat pelatihan yang berbahagia, demikian tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana merancang asesmen pembelajaran. Dan semoga itu bisa memberikan gambaran awal bagaimana guru nanti dalam menerapkan kurikulum merdeka. Sudah jelas ya sobat pelatihan ya? Baik, kita akan ketemu di video-video berikutnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.